Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas Cisco CCNA yang part 1 ya teman-teman. Yaitu kita akan lanjut membahas bab 7 mengenai remote access. Nah, di remote access ini kita akan ada beberapa pembahasan. Nah, yang pertama di sini ada pengenalan telnet dan SSH, kemudian konfigurasi telnet, telnet dengan username, konfigurasi SSH dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan telnet dan SSH. Nah, oke, di sini masih menggunakan topologi yang sebelumnya sudah kita buat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu mengenai remote access. Oke teman-teman, kabel remote atau kabel serial yang biasa untuk remote itu berwarna biru. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, di sini juga kita tahu bahwa router yang menggunakan tampilan CLI itu hanya berada di Cisco Packet Tracer saja. Sedangkan ketika kita menggunakan real device untuk mengkonfigurasikan router aslinya, itu kita perlu meremotnya melalui PC ataupun laptop kita. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba untuk tambahkan satu PC lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba tambahkan di sini. Kemudian saya akan coba hubungkan dengan menggunakan kabel serial konsol. Yang ini ya teman-teman yang berwarna biru. Kita klik dan kita hubungkan dari router. Kita bisa pilih yang konsol. Kemudian kita hubungkan ke PC dan kita bisa pilih yang atas ya teman-teman yang RS232. Kita klik. Nah, oke, seperti ini. Jadi kira-kira itu seperti ini teman-teman ketika kita mengimplementasikannya di real device-nya. Namun perlu kalian ketahui bahwasanya untuk kabel serial konsol itu tidaklah panjang ya teman-teman. Contohnya di sini ketika misalkan terdapat router di daerah A yang ingin kita remote, tetapi kitanya sendiri itu berada di daerah B. Nah, lalu bagaimana untuk solusinya? Nah, jadi dari itu di sini kita bisa menggunakan telnet dan SSH teman-teman, yaitu untuk cara meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel serial konsol. Jadi di sini untuk telnet dan SSH itu dia digunakan untuk meremote dengan jarak yang jauh ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu untuk pengenalan singkat dari telnet dan SSH. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi telnet. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui apa itu telnet dan SSH, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasikan yang telnetnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung konfigurasikan saja. Kita masuk ke router, lalu CLI. Nah, di sini kita bisa enter, kita masuk ke mode privilege, lalu kita masuk ke menu global mode atau konfigurasi global. VTY 0 sama dengan. Nah, di sini tadi saya mengetikkan line VTY 0 terus tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ada 1 sampai 15. Nah, di sini itu merupakan range yang bisa kita gunakan teman-teman, yaitu antara 1 hingga 15. Yang mana artinya di sini itu kita bisa mengkonfigurasikan angka mulai dari 1 hingga 15. Nah, mungkin di sini saya akan menggunakannya 2 saja ya teman-teman seperti ini. Nah, di sini kan saya akan menggunakan dari 0 hingga 2 saja ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh menandakan berapa banyak orang yang bisa meremote menggunakan telnet kita dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini punya saya itu bisa untuk 3 orang ya teman-teman, yaitu dari 0 sampai 2, yaitu 0, 1, dan 2. Jadi nantinya ada 3 orang yang bisa mengakses telnet saya secara bersamaan. Nah, di sini saya akan coba enter dan saya akan coba pasang untuk passwordnya ya teman-teman, agar nantinya ketika kita masuk itu kita harus menggunakan password. Di sini saya akan menggunakan password 123 saja. Lalu kita enter. Kemudian kita jalankan perintah login. Nah, perintah login ini teman-teman dia itu mendefinisikan bahwa ketika kita ingin masuk telnet itu kita harus memasukkan password yang sebelumnya sudah kita buat. Kita bisa enter, lalu kita bisa ketikkan komen transport input. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui bahwasanya dalam perintah transport input itu dia ada 3 opsi pilihan, yaitu ada AL, lalu ada telnet dan juga ada SSH. Nah, karena di sini kita akan mengkonfigurasikan yang telnet, maka di sini kita ketikkan saja ya teman-teman telnet seperti ini. Kemudian kita bisa enter dan kita coba exit. Nah, di sini tidak bisa disingkat ya teman-teman, kita bisa gunakan perintah exit. Lalu di sini saya akan coba membuat password enable secretnya teman-teman, agar nantinya ketika kita masuk ke dalam mode privilege itu kita disuruh untuk memasukkan password ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat 1, 2, 3 saja. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk lakukan pengujiannya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba di PC 10 terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita pastikan bahwa PC ini dia mendapatkan IP ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini punya saya sudah mendapatkan IP-nya yaitu 40.2. Kemudian untuk cara remote-nya itu kita bisa pergi ke menu telnet atau SSH client yang ini. Kemudian di bagian connection type itu kita bisa pilih yang telnet ya teman-teman, karena tadi kita mengkonfigurasikannya yang telnet. Nah, di sini untuk hostname IP address itu kita bisa memasukkan VLAN mana saja yang ingin kita gunakan. Nah, di sini misalkan saya akan menggunakan VLAN 10 saja ya teman-teman. 10.10.10. Mohon maaf, 10.10.1 ya teman-teman. Jadi untuk IP-nya itu bebas, kalian mau menggunakan VLAN berapa saja, tapi di sini saya menggunakan yang VLAN 10 saja ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba connect.
Nah, kalian bisa lihat di sini kita disuruh untuk memasukkan password ya teman-teman. Nah, password ini adalah password yang sebelumnya sudah kita buat teman-teman. Yang bukan yang enable secret ya teman-teman, tetapi yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, kita bisa masukkan saja. Di sini punya saya 123. Memang di sini untuk passwordnya tidak kelihatan ya teman-teman. Jadi kalian bisa masukkan saja. Kemudian kita enter. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini saya sudah berhasil untuk masuk ke dalam routernya ya teman-teman. Saya akan coba untuk EN atau mode privilege. Nah, di sini juga disuruh untuk memasukkan password teman-teman. Nah, disinilah password yang enable secret ya teman-teman. Di sini punya saya 123, kita bisa enter. Nah, oke, di sini saya sudah bisa masuk ya teman-teman ke dalam routernya dengan menggunakan IP 10.10.10.1 atau VLAN 10. Oke, artinya di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk meremote router di PC-nya. Kemudian di PC juga kita sudah bisa untuk melakukan konfigurasi seperti di routernya. Mungkin seperti itu teman-teman untuk konfigurasi dari telnet. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu telnet dengan username. Setelah tadi kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan telnet, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasikan telnet dengan menggunakan username ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk telnet yang tadi sudah kita konfigurasikan itu dia tidak aman teman-teman. Maka dari itu kita akan coba dengan menggunakan username agar nantinya lebih aman. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja. Kita pergi ke router. Nah, di bagian CLI ya teman-teman, di bagian global mode atau global configuration. Nah, di sini itu kita bisa langsung ketikkan saja yaitu username. Nah, misalkan di sini oke, di sini saya ada sedikit typo, username. Lalu untuk namanya di sini misalkan saya menggunakan admin 1. Kemudian kita langsung masukkan saja untuk passwordnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan misalkan 123 saja agar mudah. Oke, di sini saya ada sedikit typo teman-teman. Password. Nah, seperti ini. Jadi nantinya ketika saya akan login itu saya akan menggunakan user admin 1, kemudian untuk passwordnya adalah 123. Kemudian kita enter dan kita bisa ketikkan line VTY 0 sampai 2. Di sini saya hanya mengizinkan 3 orang saja yang bisa mengakses telnet saya secara bersamaan ya teman-teman, yaitu mulai dari 0, 1, dan 2. Kita bisa enter, kemudian kita juga masukkan komen login lokal. Nah, apa sih maksud dari perintah ini? Nah, jadi teman-teman, nantinya saat kita login, kita itu disuruh untuk memasukkan user dan juga passwordnya. Jadi, ketika kita ketikkan perintah login lokal, nantinya ketika kita ingin meremote routernya, itu kita langsung disuruh untuk memasukkan username dan juga passwordnya ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu, kita gunakan perintah lagi, yaitu transport input. Di sini kita masih menggunakan yang telnet ya teman-teman. Telnet. Oke, seperti ini. Kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita akan coba untuk remote lagi di PC-nya ya teman-teman. Saya akan coba untuk PC yang berbeda, misalkan di PC 11. Nah, sebelum itu dipastikan di sini sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Saya akan konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, oke, di sini dia sudah mendapatkan IP. Kemudian kita bisa pergi ke telnet SSH client. Di bagian connection kita bisa telnet, kemudian hostname-nya saya akan gunakan misalkan VLAN yang 20, yaitu 20.20.20.1. Ini untuk hostname terserah teman-teman ya. Di sini saya menggunakan yang VLAN 20. Kita bisa connect. Nah, kalian bisa lihat di sini langsung disuruh untuk memasukkan username-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan saja. Tadi punya saya adalah admin 1. Seperti ini, kita enter dan kita masukkan untuk passwordnya. Tadi punya saya adalah 123. Di sini memang untuk passwordnya tidak kelihatan ya teman-teman. Jadi kalian bisa ketikkan saja. Kita bisa enter. Nah, kalian bisa lihat kita sudah berhasil ya teman-teman untuk meremote routernya di PC 11 dengan menggunakan username. Nah, kita akan coba masuk terlebih dahulu ke menu privilege. Nah, kalian bisa lihat di sini disuruh memasukkan password. Nah, kalian bisa lihat kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita juga sudah bisa melakukan konfigurasi di PC 11-nya. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan telnet dengan username. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi SSH pada router. Nah, setelah kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan telnet dengan SSH, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasikan SSH di routernya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke routernya, kemudian di CLI. Nah, di sini saya akan coba exit ya teman-teman, agar kembali ke mode global konfigurasi. Nah, oke, di sini. Nah, oke teman-teman, di sini sebelum kita mengkonfigurasikan untuk SSH-nya, di sini tuh kita perlu mengkonfigurasikan hostname di routernya terlebih dahulu. Nah, kenapa sih harus mengganti untuk hostname-nya terlebih dahulu? Nah, jadi teman-teman, agar nantinya ketika kita melakukan SSH itu lebih aman ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita bisa ketikkan hostname. Di sini saya akan menggunakan Talita. Seperti ini, kalian bebas mau menggunakan apa untuk hostname kalian. Di sini saya menggunakan nama saya saja, kemudian kita enter. Kalian bisa lihat di sini sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya router sekarang sudah berubah menjadi Talita. Kemudian di sini kita juga buat untuk IP domain. Strip name. Misalkan di sini saya akan menggunakan talita.com.
seperti ini ya teman-teman. Kalian bebas di bagian sini itu kalian mau menggunakan namanya apa. Di sini saya menggunakan talita.com saja. Kemudian kita bisa enter. Nah, barulah di sini kita bisa mengkonfigurasikan untuk SSH-nya teman-teman. Nah, karena untuk SSH itu dia lebih aman, maka di sini kita itu akan menggunakan key ya teman-teman. Yaitu di sini kita bisa gunakan komen crypto, kemudian key generate RSA seperti ini, kemudian kita enter. Nah, maka di sini dia akan mengeluarkan how many bits in the module, yang mana secara defaultnya itu di sini kita disarankan untuk mengetikkan 1024 ya teman-teman. Maka dari itu di sini kita bisa ketikkan saja 1024, kemudian kita enter dan kita bisa jalankan perintah lagi yaitu line VTY. Nah, di sini masih sama, saya akan menggunakan 0 hingga 2 saja ya teman-teman yang bisa mengakses SSH-nya. Kemudian kita enter dan di sini kita bisa ketikkan lagi yaitu transport input. Nah, di sini kita ganti menjadi SSH ya teman-teman, karena kita akan mengkonfigurasikan yang SSH. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke, jika sudah, sekarang kita akan coba meremotnya di PC lain ya teman-teman. Misalkan di sini di PC 13, kita coba pergi ke desktop lalu IP configuration dan di sini pastikan bahwa dia sudah memiliki IP. Nah, oke, di sini sudah. Lalu kita bisa masuk ke telnet SSH. Nah, di sini untuk bagian SSH atau connection type itu kita bisa pilih yang SSH. Misalkan di sini kita akan gunakan untuk hostname IP address-nya adalah 20.20.1 dan untuk username-nya tadi punya saya adalah admin1. Kita bisa connect. Lalu kita bisa masukkan passwordnya. Di sini punya saya adalah 123, kita bisa enter. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke routernya. Artinya di sini kita sudah berhasil untuk meremote routernya di PC 13. Nah, di sini kan namanya memang sudah kita ganti ya teman-teman untuk hostname-nya menjadi Talita. Nah, di sini kita coba masuk ke privilege, kita masukkan password. Nah, kalian bisa lihat di sini kita sudah masuk, lalu kita config untuk konfigurasi. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada switch. Nah, setelah kita sudah mengetahui bagaimana cara konfigurasi IP di router maupun di PC, nah sekarang kita akan coba untuk konfigurasikan IP di switch-nya ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja di sini saya akan coba untuk konfigurasikan switch-nya, misalkan di switch tengah ya teman-teman. Yang ini kalian bisa yang mana saja terserah. Di sini saya akan coba di switch yang tengah, kemudian kita bisa pergi ke CLI. Kita bisa enter, lalu kita bisa masuk ke mode privilege, lalu kita masuk ke mode konfigurasi ya teman-teman, yaitu config. Oke, seperti ini. Nah, oke, di sini misalkan saya akan konfigurasikan IP untuk VLAN 10-nya ya teman-teman. Maka dari itu di sini kita bisa ketikkan int VLAN 10. Di sini itu terserah teman-teman. Misalkan teman-teman mau mengkonfigurasikan untuk VLAN 50, 40 dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan contohkan yang VLAN 10 saja ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung enter saja ya teman-teman seperti ini. Kemudian untuk konfigurasinya hampir sama, kita bisa ketikkan IP add. Di sini untuk VLAN 10 itu dia menggunakan IP 10.10.32. Misalkan di sini untuk switch itu dia menggunakan 32. Lalu kita juga masukkan untuk subnet masknya yaitu 255.255.0 karena dia menggunakan /24. Kita bisa enter. Kemudian kita bisa ketikkan IP default strip gateway. Nah, di sini untuk gateway-nya itu samakan saja ya teman-teman seperti yang sebelumnya sudah kita pasang di routernya. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah pasang untuk IP gateway di routernya ya teman-teman, yaitu kita pasang 10.10.10.1. Kemudian kita enter dan kita bisa cek dengan show IP int brief. Kemudian kita enter. Kita bisa ketikkan spasi. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk VLAN 10 itu dia sudah ada IP-nya ya teman-teman, yaitu 10.32 dengan status up atau aktif. Nah, mungkin di sini saya akan coba contohkan lagi untuk yang VLAN 20 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan int VLAN 20 seperti ini. Kemudian kita langsung masukkan saja IP add 10, mohon maaf, di sini untuk VLAN 20 IP-nya adalah 20.20. Misalkan di sini saya akan menggunakannya 32 sama saja seperti yang di VLAN 10-nya. Kemudian untuk subnet mask-nya jangan lupa yaitu dia menggunakan 255.0 karena dia menggunakan /24 ya teman-teman. Kita bisa enter, lalu kita ketikkan IP default strip gateway. Nah, untuk default gateway-nya itu IP yang sudah kita pasang di routernya ya teman-teman. Di video sebelumnya itu kita sudah pasang, yaitu di sini 20.20.20.1. Kita bisa enter dan kita coba cek dengan show IP int brief. Kita bisa enter.
kita bisa ketikkan spasi. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 20 dengan IP 20.32 dengan status up. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi IP di switch. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai konfigurasi SSH pada switch. Nah, oke, setelah kita sudah mengetahui bagaimana caranya konfigurasi SSH di router, sekarang kita akan coba untuk melakukan SSH di switch-nya ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya masih sama akan menggunakan switch yang tengah ini ya teman-teman. Kita bisa klik. Nah, di sini masih di menu global konfigurasi. Nah, oke, di sini seperti sebelumnya, ketika kita ingin konfigurasi SSH itu kita harus membuat terlebih dahulu ya teman-teman untuk hostname dan juga untuk nama domainnya. Nah, langsung saja di sini saya akan membuat untuk hostname masih sama, misalkan Talita seperti ini. Nah, oke, di sini saya ada sedikit ini ya teman-teman, ada sedikit typo hostname. Di sini kurang huruf N, kita enter. Kemudian kita bisa ketikkan IP domain name. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan talita.com, kemudian kita enter. Kemudian kita bisa ketikkan crypto key generate kemudian RSA untuk konfigurasi SSH-nya ya teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasi SSH itu kita akan menggunakan key ya teman-teman. Nah, di sini untuk perintahnya adalah crypto key generate RSA ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini masih sama, dia disuruh untuk memasukkan bits-nya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan seperti tadi saja, yaitu 1024. Kita bisa enter. Kemudian di sini kita buat untuk username-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan di sini saya akan menggunakan admin 2. Kemudian untuk passwordnya saya samakan saja ya teman-teman, yaitu 123. Di sini saya ada sedikit typo password. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita enter. Dan di sini kita bisa ketikkan seperti tadi, yaitu LAN VTY 0 sampai 2 saja ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan transport input. Di sini kita menggunakan SSH ya teman-teman, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada sedikit typo teman-teman, transport. Kita enter. Kemudian kita ketikkan lagi login lokal agar nantinya ketika kita login itu kita bisa masuk untuk username dan juga passwordnya ya teman-teman. Kita enter. Kemudian kita bisa exit dan kita buat untuk enable secretnya ya teman-teman, agar nantinya ketika kita ingin masuk ke mode privilege itu kita disuruh memasukkan passwordnya. Yaitu di sini saya buat 123 saja. Kita bisa enter. Dan di sini saya ada sedikit typo secret. Di sini salah ya teman-teman, secret. Nah, oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk langkah konfigurasi SSH di switch-nya. Nah, oke, sekarang adalah waktunya untuk pengujian ya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya akan coba pengujian misalkan di PC 10. Nah, di sini pastikan bahwa dia masih memiliki IP. Nah, oke, di sini masih ada untuk IP-nya. Kemudian kita pergi ke bagian Telnet SSH. Lalu di bagian connection type kita bisa pilih yang SSH ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk hostname or IP kita bisa ketikkan untuk IP yang sudah kita pasang di switch-nya tadi teman-teman. Nah, tadi punya saya adalah 10.10.32. Kemudian untuk username-nya kita pakai username yang sebelumnya sudah kita gunakan. Yaitu di sini punya saya adalah admin 2. Kemudian kita bisa connect. Nah, di sini kita dimintai untuk passwordnya ya teman-teman. Kita bisa masukkan saja untuk password yang tadi sudah kita buat, yaitu punya saya 123. Mohon maaf, di sini salah ya teman-teman, typo. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam switch-nya. Yang mana tadi untuk switch-nya itu sudah kita ganti untuk namanya menjadi Talita. Nah, saya coba untuk masuk ke mode privilege. Nah, di sini juga dimintai password, kita masukkan. Nah, kalian bisa lihat. Oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam switch-nya lewat atau remote di PC 10-nya. Oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan SSH di switch-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.